Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljusan Kabir dari Fakultas Hukum Unisba dengan NPM 100.418.277 akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya dengan judul Pertanggungjawaban Hukum terhadap oknum anggota Ormas yang melakukan pemerasan dan pungutan liar ditinjau dari pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Bersih Pungutan Liar. Dimulai dari awal, latar belakang, kemiskinan pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini mengakibatkan timbulnya banyak kejahatan yang terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, organisasi masyarakat atau ormas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada praktiknya, ormas banyak melakukan tindak pidana berupa pemerasan dan pungutan liar. Contohnya pemerasan yang mengatasnamakan monitoring dan evaluasi aliran dana BOS, pungutan liar pada proyek kereta cepat, pemerasan pada pembebasan lahan berupa pemerintah persentase dan bagian terhadap masyarakat menerima ganti rugi atas lahan atau rumah mereka yang terkena dampak pembangunan pemerasan terhadap rumah ibadah dengan tidak berizin. Pemerasan di sepanjang Jalan Abdul Haris Nasution terhadap pedagang kaki lima dan warung, pemerasan pada proyek perbaikan kabel di wilayah Gede Bage dan sebagainya. Seharusnya ormas dibentuk dengan tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan mengimplementasikannya aksi sesuai nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah yang pertama, satu, bagaimana upaya pertanggungjawaban hukum terhadap oknum anggota ormas yang melakukan pemerasan dan pungutan liar ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Ormas. Nomor dua, bagaimana upaya pelindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami pemerasan dan pungutan liar oleh oknum anggota ormas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian yang pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap oknum anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pungutan liar. Yang keduanya untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami pemerasan dan pungutan liar oleh oknum anggota ormas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau ormas. Hasil penelitian yang pertama, pertanggungjawaban hukum terhadap oknum pemeriksaan pengetahuan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Ormas. Yang pertama adalah dapat dilakukan pertanggungjawaban hukum berupa penal, upaya represif, dan non penal upaya preventif. Dalam upaya penal berdasarkan KUHP, tindakan pemerasan dan pungutan liar diatur dalam 368 ayat 1 dan Undang-Undang Ormas berkaitan dengan sanksi administrasi berdasarkan AD, ART, yaitu dicabut KTA-nya, tidak boleh berkegiatan, mengatasnamakan ormas, dan sebagainya. Dalam upaya non-penal dilakukan penyuluhan terhadap anggota ormas agar tidak melakukan tindak pidana yang merugikan individual dan kelompok seperti pembekalan, melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan aparat penegak hukum guna menjelaskan sanksi sosial maupun sanksi pidana jika melakukan tindak kejahatan. Yang keduanya yaitu upaya pelindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami pemerasan dan pungutan liar oleh oknum anggota ormas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu korban tindak pidana pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ormas memiliki hak berupa kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan. Yang kedua, jika korban tindak pidana pemerasan dan pungutan liar oleh ormas dengan pelaku berhasil dilakukan mediasi atau penegakan hukum di luar pengadilan yang merupakan bentuk restoratif justice dengan catatan korban dilindungi oleh lembaga perlindungan korban dan pelaku diberi catatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, baik terhadap korban maupun individu atau kelompok lain. Penutup dari saya, kesimpulan yang pertama, pertanggungjawaban hukum terhadap oknum ormas pelaku tindak pidana pemerasan dan pungutan liar sudah diatur dalam KUHP pasal 368 yang memberi sanksi bagi pelaku berupa pidana penjara dan Undang-Undang Ormas berupa sanksi administrasi. Implementasi hukum terkait sumber hukum tersebut belum diterapkan secara baik dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang membebani korban sehingga banyak selesai secara restoratif justice yang mana banyak oknum tersebut yang masih mengulangi tindak pidana pemerasan dan pungutan liar sehingga merasakan masyarakat. Yang kedua, upaya pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana pungutan liar dan pemerasan oleh oknum ormas masih belum mendapatkan hak-haknya baik berupa restitusi, ganti rugi, maupun perlindungan atas korban sehingga banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Saran-saran dari saya, yang pertama terkait dengan ketentuan hukum ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan diharapkan adanya perubahan atas pengaturan khusus yang mana lebih mengedepankan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku agar dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan pemerasan dan pungutan liar. Yang kedua, upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerasan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan payung hukum yang lebih khusus terkait perlindungan hukum korban sebagai langkah komitmen pemerintah terhadap para korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan.
Sekian presentasi spesial yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.